Baik sahabat netizen, kembali lagi kita memasuki segmen terakhir ya, Kasra, untuk kita membincang politik gagasan pada kesempatan kali ini. Tadi kita telah sempat jeda persoalan peran akademisi untuk melihat kebijakan pemerintah maupun partai politik itu sendiri. Sempat kita jeda tadi bahwa akademisi ini tentunya semestinya dia memilih sebagai oposisi ya, sebagai oposisi maupun misalnya sebagai pihak yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun yang menjadi dilematis tentunya yang perlu kita kupas lebih lanjut, bagaimana keterlibatan akademisi ini ketika misalnya memilih sebagai pendukung pemerintah, di sisi lain dia terus memiliki sebagai identitas keakademisian, Kasra. Apakah misalnya dengan masuknya sebagai di sini sekarang ini kan marak dengan tenaga ahli ya, dari akademisi, staf ahli ya kan, untuk mendukung kinerja daripada kebijakan pemerintah. Nah, menurut Kak Asra melihat fenomena ini bagaimana tanggapan? Ya. Begini ya, dalam kacamata politik tidak mungkin ada posisi yang tidak berpihak gitu ya. Jadi Anda sebagai oposisi ya Anda berpihak sebenarnya, berpihak kepada kelompok yang beroposisi terhadap rejim yang berkuasa. Ya, apalagi kalau misalnya Anda memang menjadi tim ahli ya, staf khusus ya, atau tim perumus atau apapun namanya itu ya. Jadi tidak mungkin ada posisi yang tidak berpihak. Ya, walaupun misalnya ada seorang akademisi di ruang publik yang mengatakan bahwa posisi saya netral, ya dia sebenarnya sedang menunjukkan posisi politiknya sendiri. Jadi setiap posisi itu pasti berpihak itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia terlibat ya secara kritis ataupun berada dalam posisi sebagai oposisi? Yang terpenting adalah setiap posisinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu poinnya. Contoh misalnya ya, yang masuk misalnya sebagai tim ahli di kementerian tertentu ya. Berarti kan dia punya visi yang relatif sejalan dengan menterinya kan? Ya tidak apa-apa ya. Semua program kemudian visi itu mesti dilegitimasi dengan argumentasi yang rasional. Dan dia terbuka untuk didebat secara publik. Itu yang terpenting. Yang jadi soal itu kalau misalnya Anda masuk kemudian posisi Anda, kemudian program itu Anda gagal legitimasi dengan teori ya, kemudian data yang Anda juga gunakan untuk melegitimasi sebuah program itu data yang tidak layak secara akademis itu ya. Artinya kita kumpul dengan seadanya, jumlah informan seadanya. Nah, itu yang saya maksud dengan istilah orang yang menggadaikan idealismenya sebagai para akademisi. Kalau dia mendukung program menteri, legitimasi dengan data yang valid gitu ya, kemudian hasil pembacaan teori yang cukup lumayan ya, kemudian dia membuka diri berdebat dengan orang yang tak bersetuju, saya pikir itu it's okay. Ya, jadi kalau saya itu poinnya ya, dimanapun posisi Anda terlibat dalam rezim atau oposisi dalam rezim, sikap seorang akademisi itu ya, dia selalu melegitimasi posisi politiknya dengan menggunakan teori yang cukup, kemudian data yang valid dan terbuka untuk beradu argumentasi secara rasional di depan khalayak atau publik. Nah, itu barangkali poinnya ya. Nah, ini yang menarik Kak Asra terkait dengan keterlibatan keterlibatan akademisi kampus dalam hal mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa tentunya dia bisa bertanggungjawabkan dalam tanda kutip identitas akademisnya. Nah, bagaimana ketika Kak Asra melihat fenomena akademisi masuk dalam jajaran tenaga ahli yang tentunya kita tahu bahwa jajaran tenaga ahli ini harus mendukung bagaimana kebijakan pemerintah yang harus kita terbitkan misalnya. Nah, menurut Kak Asra melihat fenomena ini bahwa apakah akademisi kita saat ini sudah bisa mempertanggungjawabkan identitas akademisnya ketika misalnya dia masuk dalam tenaga ahli? Saya pikir kalau soal masuknya itu bisa ya. Ya, ini yang menjadi soal ini adalah integritas sang akademisi yang terlibat sebagai tenaga ahli. Salah satu fungsi tenaga ahli itu kan bukan
bukan cuman mengamini kan, tapi fungsi dia kan memberikan input. Ya, jadi seorang akademisi pada saat menjadi tenaga ahli, yang terpenting adalah dia memberikan input yang valid. Ya. Ya, karena tidak sedikit juga para tenaga ahli yang berasal dari kalangan akademisi itu memberikan input asal bisa buat Bapak senang kan? Dan yang rugi itu nanti orang yang disokong gitu ya, yang dilingkari gitu ya, kemudian kebijakan yang dilahirkan ya. Kemudian kebijakan yang dilahirkan ternyata tidak efektif ya dalam membawa perubahan signifikan di tengah masyarakat. Yang botok dia dalam istilah orang Bugis itu adalah para politisinya, menterinya atau ya gubernur atau kepala daerah di mana kita melekat sebagai tenaga ahli gitu ya. Nah, itu barangkali yang terpenting kita catat jika seorang intelektual itu terlibat. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, kalaupun Anda terlibat, model keterlibatan Anda itu adalah the critical engagement istilahnya ya. Anda terlibat secara kritis, nah, kira-kira gitu ya. Ya baik, kalau misalnya dia terlibat, ya tentunya kita harus melihat bahwa bagaimana sumbangsi ya para kelompok intelektual ini maupun para akademisi misalnya dalam terlibat tenaga ahli untuk memperjuangkan politik gagasan itu, dan apakah melihat fenomena ini tentu saja mendukung ya terkait dengan penyehatan demokrasi kita saat ini. Ya, demokrasi ini kan dia terdiri dari dua hal ya. Yang pertama itu hal-hal yang sifatnya preskriptif ya, yang kedua itu hal-hal yang sifatnya deskriptif. Preskriptif itu artinya keharusan moral yang mesti dilakukan jika demokrasi ingin tegak. Kayak misalnya kesetaraan. Itu ya. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa kesetaraan, Bos, itu ya. Kemudian kebebasan ya, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. Itu tidak mungkin ada demokrasi yang tegak tanpa adanya kebebasan ya. Kemudian rasionalitas ya, tidak mungkin ada demokrasi yang berdiri tanpa adanya rasionalitas ya, kemasuk akalan dalam menyampaikan argumentasi. Nah, seorang akademisi atau seorang intelektual yang terlibat misalnya dalam rezim pemerintahan tertentu itu minimal sekali berupaya untuk menegakkan anjuran moral minimal tadi itu ya, supaya demokrasi itu tegak gitu ya, memastikan misalnya orang yang didampingi atau politisi yang didampingi itu menghargai nilai-nilai kesetaraan gitu ya. Membantu kita memastikan misalnya menteri misalnya yang didampingi di mana kita menjadi tenaga ahli itu menerapkan prinsip kebebasan itu, akuntabilitas ya, the good governance ya, atau dalam prinsip dalam istilah administrasi publik itu biasa disebut dengan istilah berpikir strategis tetapi bertindak demokratis itu ya. Nah, itu yang kita mesti pastikan. Nah, saya pikir itulah yang bisa kira-kira yang bisa dilakukan ya seorang intelektual, seorang akademisi itu ya, atau barangkali seorang aktivis ya. Seorang aktivis kan bisa kita juga kategorikan dalam kadar tertentu itu sebagai seorang intelektual ya. Oke, barangkali ya mungkin ini yang terakhir Kak Asra, terkait dengan masih bincang masalah politik gagasan. Kita akan melihat dan perlu bahwa bagaimana politik gagasan ini diperjuangkan dan tentu saja menopang atau menunjang bagaimana penyegaran atau penyehatan demokrasi kita saat ini di semua sektor ya, bukan cuma di kalangan akademisi saja, tapi tadi juga kita menyinggung dari kalangan aktivis dan seluruh masyarakat tentunya. Nah, ini mungkin sebagai closing statement juga, bagaimana pesan-pesan dari Kak Asra melihat fenomena ini agar penegakan politik gagasan itu tetap bisa kita perjuangkan. Nah, salah satu saluran yang paling strategis ya, yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk memainstreamkan politik gagasan dalam politik praktis kesehari-hari ya. Walaupun ini agak sulit, itu adalah media ya. Jadi kita bisa mengkembangbiakkan itu tradisi politik gagasan melalui statement para pengamat. Nah, contoh misalnya ya dalam politik praktis, apa misalnya gunanya kita hanya selalu memperdebatkan siapa yang paling punya persentase elektabilitas tertinggi dibanding kandidat lain. Ya, semestinya yang kita ulas di media, statementkan
panjang lebar di media itu adalah visi politik atau tawaran kebijakan yang diusung oleh masing-masing kandidat. Ya, karena belum tentu kandidat yang punya elektabilitas tertinggi itu punya visi politik yang terbaik kan? Nah, kalau Anda mau mengedukasi para calon pemilih, maka para pengamat ini mesti juga itu ya punya semacam standar etika minimal itu ya pada waktu dia berkomentar atau berstatement tentang ya fenomena politik di media ya, terutama di portal web ini ya yang menjamur akhir-akhir ini. Oke, barangkali itu banyak sebenarnya saluran ya, kayak misalnya kampus gagasan ini bisa menjadi salah satu saluran yang cukup penting ya, terutama di para milenial ya, karena tidak menutup kemungkinan nanti banyak kaum milenial atau para mahasiswa yang akan ikut terlibat dalam aktivitas politik atau di birokrasi. Oke, barangkali itu. Ya, baik sahabat netizen, itulah perbincangan kita, perbincangan singkat pada kesempatan ini bersama dengan Kak Asra yang mewakili Kampus Gagasan, dan selebesupdate.com mengucapkan banyak terima kasih. Oke, sama-sama atas kesempatannya pada kesempatan ini. Semoga sehat selalu ya Kak Asra. Amin. Dan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan lain. Baik sahabat netizen, mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah kata. Saya atas nama Muslim Haq M pamit untuk undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.